Halo semuanya, nama saya Natalia. Saya mahasiswa BINUS Malang. Saya mengambil jurusan Entrepreneurship Business Creation dengan NIM 27022-62596. Saya memiliki impian besar, yaitu mengenalkan kekayaan Indonesia ke pasar Jepang. Pada kali ini saya akan membahas mengenai bisnis sebuah tempe. Ya, dari tempe ini kalian bisa menjadikan sebuah bisnis. Pertama, kalian bisa memasuki pasar lokal. Dua, kalian bisa memasuki ke pasar internasional. Seperti yang saya ketahui dari data-data yang telah saya riset, bahwa masyarakat Jepang itu menyukai hidup sehat. Nah, salah satunya ini tempe. Oke, setelah saya baca berita di tempo.com, sebanyak 13,8 ton produk pangan olahan dari tempe akan masuk ke pasar Jepang. Bayangkan, di sini harganya itu masih 3.000 sampai 10.000 lah. Sedangkan harga tempe di Jepang yaitu 350 yen atau 45.000 per bungkusnya dengan berat 100 gram. Nah, ini aja aku tadi baru beli di pasar, guys. Ya, ini harganya cuman 4.000 rupiah aja. Nih, sudah sebesar ini. Dan ini kemungkinan beratnya 250 gram, seperempat. Tugas bisnisman kali ini saya mengambil tempe karena saya melihat tempe itu benar-benar sangat diminati di pasar Jepang. Namun permintaan di Jepang tuh masih belum bisa kita penuhi gitu. Maka dengan itu aku mengajak kalian, yuk kita mulai dari hal kecil. Menjadi visi misi mengapa saya kok harus bisnis internasional dimulai dari tempe. Yang pertama visinya yaitu kita tuh bisa menjadi perusahaan yang terkemuka, memperkenalkan kekayaan Indonesia sesuai dengan kebutuhan konsumen di pasar Jepang akan makanan organik yang berkualitas tinggi. Oke, yang menjadi misi dari perusahaan kali ini yaitu mengembangkan perekonomian Indonesia di dunia internasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan standar yang sudah ditentukan oleh keamanan pangan Jepang. Untuk produk yang ditawarkan ya ini guys, ya tempe ini. Dan mengapa sih harus bisnis internasional? Apa sih SWOT-nya? Untuk strategi pemasaran nih, gimana? Oke, jadi untuk memasuki pasar ekspor, ya kalian tuh bisa melalui ini guys, website. Jadi ada salah satu influencer di Indonesia itu yang benar-benar mendukung untuk eksportir Indonesia untuk dikirim ke luar negeri. Salah satu contohnya yaitu bisaekspor.com. Ya, Bisa Ekspor ini menawarkan web ekspor yang dimana kalian cuma tinggal edit, mereka juga menerima jasa edit. Nah, menurut aku, pengalaman aku mencoba web ekspor sendiri itu benar-benar bagus. Ini bukan iklan, bukan apa ya guys, tapi menurut pengalaman aku sendiri, itu benar-benar menjangkau konsumennya itu sangat baik. Maka dengan itu, kalian bisa membuat website, kalian juga bisa membuat akun Facebook. Karena rata-rata orang di luar sana itu pakainya Facebook, bukan Instagram. Tapi kalian juga bisa branding melalui Instagram, TikTok. Kemudian kalian juga bisa Shopee setahuku masih bisa ekspor ya. Jadi di bisnis ini benar-benar memaksimalkan media sosial banget guys. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oke guys, untuk sistem operasionalnya bisnis plan ini benar-benar membantu kita untuk merinci apa aja sih yang dibutuhkan, apa aja sih yang bakal diproduksi dan bagaimana tahap-tahap dari tiap operasionalnya. Nah, contohnya nih kalau tempe, apa sih operasionalnya? Operasionalnya yang dibutuhkan yang pertama ya kedelai itu sendiri harus direbus dulu. Kemudian yang kedua, ragi tempe. Kemudian yang ketiga yaitu daun pisang untuk bungkus tempenya supaya jadi tempe yang benar-benar memenuhi standar kualitas ekspor di Jepang gitu. Nah, selain itu, kita juga dalam operasional tuh kita bisa bisnis plan ini benar-benar membantu kita untuk menghitung kos-kos apa aja sih yang bakal menjadi perhitungan harga jual kita. Nah, untuk harga jualnya sendiri dalam bisnis ekspor tempe ya, ini sebagian besar nih ya, aku bahas garis besarnya. Yang pertama, kalau tempe itu ya biaya produksi, ya kan? Terus biaya produksi seperti kayak listrik, air, dan lain sebagainya, gas. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang kedua yaitu biaya bahan baku seperti kayak kedelai, ragi, daun pisang. Nah, kemudian nah itu seperti kayak gaji karyawan dan lain sebagainya. Dan sama biaya distribusi guys, jadi distribusi dari kota A ke kota B. Kemudian juga biaya transportasi. Kalau misalnya mau melakukan ekspor tuh pasti harus
ini kita menghitung biaya seperti biaya forwarder ya. Forwarder itu seperti yang kita ketahui itu jadi mereka itu yang mengurus barang kita dari kota A ke kota, dari negara A ke negara B. Nah, jadi dia yang bertanggung jawab di bagian pengiriman. Dan juga kita harus menghitung biaya pengiriman, dan biaya pengiriman ini ditanggung oleh si pembeli gitu. Cuman kita juga harus tetap memperhitungkan kayak misalnya kalau misalnya tempenya ada rusak, ya kita harus menghitung biaya garansi. Kita harus memastikan berapa persen kira-kira yang rusak dari contoh dari 1 ton pengiriman kira-kira berapa yang rusak. Nah, itu yang kita harus perhitungkan. Dan risiko dan mitigasinya apa aja sih resikonya? Ya, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, kemudian perubahan regulasi dari pemerintah, persaingan yang semakin ketat, apalagi tempe ini gampang banget dibuat. Nah, kalian juga harus pintar-pintar nyiptain value dari situ. Nah, dari bisnis plan ini kalian benar-benar disuruh kayak apa sih value dari bisnismu ini? Apa sih kok kamu harus ekspor? Kenapa kok kamu nggak jual di pasar lokal? Nah, dalam bisnis plan ini kalian tuh diajarkan kayak gitu guys. Kalian diajarkan untuk berpikir secara luas. Ya, namanya di dalam sebuah bisnis itu banyak banget yang harus diurusi dari segi finansial, dari segi operasional, dari segi teknologi apa yang kalian pakai, kemudian dari segi biaya perhitungannya, kemudian dari segi bahan bakunya. Emang kenapa kok kalian harus pakai kacang kedelai? Kenapa kok nggak pakai kacang hijau? Nah, itu semua ada di dalam bisnis plan ini, dan itu semua sangat penting banget untuk dijadikan pertimbangan untuk dalam memulai sebuah bisnis. Apa yang kalian jual, value apa dari bisnis kalian, gitu guys. Jadi semua aspek tuh benar-benar harus ditimbangkan. Makanya itu bisnis plan ini penting banget dianalisis sebelum memulai merintis perusahaan. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya gini, dalam membangun merek makanan organik Indonesia di pasar Jepang itu membutuhkan perencanaan yang matang, ya. Apalagi kita juga harus kerja keras, adaptasi, cari buyer itu nggak gampang guys. Ya, dengan pemahaman yang mendalam tentang pasar itu juga penting banget. Kalian harus riset pasar. Jadi guys, gitu aja ya.